harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Nggak usah kita bahas di sini. Kenapa? Itu tadi. Jadi saya mengajak Pak Menteri sebelum sampai ke sana, make it next 3 to 4 years to come instead of doing it right away. Ya. Kita punya program peduli HAM. Ini yang perlu diperbaiki. Indikatornya diperbaiki lebih ketat. Kemudian kasih reward kepada kota sehingga anggarannya dari Pemda, indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikasih reward kepada Pemdanya yang mendapat kota kabupaten peduli HAM. Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan. Kalau dia anggarannya baik, dia dapat insentif. Apakah berapa sekian, instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi. Wah, ini potensial untuk ciapeng kalau katanya di Medan. Ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu. Tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas, pendidikan HAM, koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SD, di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan, tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Jadi dari SD, tergantung penilaian, tergantung analisis kita, mulai dari SD kah, SMP kah, SMA kah. Tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP. Mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit, saya kira koordinasi aja dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya. Daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Itu yang pengen kita dengar dari tadi. Bentar ya. Saya sebelum lanjut ke yang lain menyarankan pada Pak Menteri